mahasiswa. Untuk hari ini kita melakukan konferensi pers di mana ada teman-teman yang dari transgender yang mengalami pemerasan, dugaan pemerasan dan rekayasa kasus. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saya serahkan ke Bang Irfan untuk bagaimana sih sebenarnya kronologis kejadian pada masa itu. Silakan Bang Irfan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang kawan-kawan pewarta yang telah hadir. Hari ini LBH Medan menyampaikan konferensi pers terkait dengan adanya dugaan pemerasan dan rekayasa kasus atau penjebakan. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah kami sebutkan namanya Kamaludin alias Deca atau Rianto alias Puri. LBH Medan menerima pengaduan tepatnya di hari Kamis, dan di hari ini telah menjadi kuasa dari Deca dan Puri sebutannya. Adapun yang mau kami sampaikan terkait dengan adanya dugaan pemerasan dan penjebakan kasus yang diduga dilakukan oleh oknum Polda Sumut yang diduga kemungkinan perwira Polda Sumut, di mana kronologis kejadian tersebut itu terjadi di tanggal 19 malam pukul 21.30 sekitar itu, yang dengan modus ataupun caranya adalah mengundang ataupun meminta saudari ataupun Deca ini untuk berhubungan seks, karena kebetulan ini adalah pekerja seks juga dari kawan-kawan transpuan. Ada yang diduga atas nama Hans, kalau itu dibuka WhatsApp-nya atas nama Hans, melakukan pemesanan terkait dengan kencan, kira-kira begitu. Dia tidak hanya mengajak Deca saja, tapi meminta Deca ini untuk membawa temannya. Dalam bahasa lain, saya maunya trisam, kira-kira begitu. Saya maunya trisam, dan disepakatilah oleh Deca dengan adanya biaya tarif kencannya, dan sebelumnya juga sudah diberikan DP. Singkat cerita, setelah diberikan DP dengan sudah ada teman juga yang diminta oleh orang yang memesan tadi ataupun BO tadi, sepakatan dan ketemulah TKP-nya di Hotel Saka Ring Road. Itu sekitar pukul 21.30, Deca dan Puri bersama-sama dari kosnya Puri berangkat dari kosan Deca berangkat ke Saka. Sampai di Hotel Saka, mereka menghubungi kembali yang kalau dilihat dari WhatsApp-nya itu atas nama Hans, yang sebelumnya tidak namanya, menelpon dan menanyakan di mana tempatnya. Ketika ditanyakan, ternyata diarahkan untuk ke lantai 301 ya, lantai 301 sampai di atas. Sebelumnya agak payah menghubunginya waktu sampai di sana, lama sekali kan gitu. Lama responnya, bahkan mereka berpikir ini nggak jelas, kira-kira gitu. Terakhir direspon dan naiklah ke 301. Sampai 301 jumpa yang tamu tersebut, mereka sebutnya tamu, dan sampai di sana ada kesepakatan yang mereka jalankan tadi antara Deca tadi, masuk Deca dan Puri. Dia minta Deca dan Puri itu untuk bugil ya, gitu ya. Dia ngasih duit dulu, habis itu di kamar mandi. Oke. Dia ngasih duit dulu di kamar mandi untuk perjanjian awalnya tadi. Nggak enak karena kalau nanti ada nampak satu lagi kawannya, kan begitu, karena pesannya dari sini. Setelah itu dimintalah orang ini untuk buka pakaian, tetapi mereka nggak mau, hanya cuman pakai pakaian dalam saja. Anehnya, orang tamu itu meminta tersebut masih pakai keadaan pakaian lengkap. Padahal kalau orang mau melakukan itu udah standby, kira-kira gitulah ada. Ternyata pas mereka sudah pakai pakaian dalam, si tamu itu mohon izin minta ke kamar mandi. Aku bersih-bersih dulu. Tidak begitu lama di kamar mandi, bel pintu terbuka atau terketuk lah. Ternyata langsung datang sekelompok orang yang diduga oknum kepolisian Polda Sumut, sekitar lebih kurang 8 orang, langsung menyatakan kalian
ditangkap dan tidak ada basa-basi tentang masalahnya apa, langsung diambil HP-nya, tidak menampakkan surat tugas, ini surat penangkapan atau surat tugas ataupun ID card sebagai anggota polisian. Ayo kalian ikut ke kemana nggak disebutkan. Sempat dijawab Deca, kalian jebak aku, nanti kau jelaskan aja di tempat sana, kan begitu. Oke, singkat ceritanya pas saat perdebatan di situ, si tamu tadi juga digeledah. Ternyata digeledah tamu tadi ditemui dugaan katanya sabu. Wah, mau nyabu kalian ya, mau make kalian ya? Kami nggak ada make. Si jawaban tamu tadi itu hanya diam saja sambil menunduk, kan gitu, nggak ada sama-sama sekalian respon kami nggak ada make karena nggak ada ini nggak ada. Dan alhasil mereka ikutlah dibawa oleh si yang diduga tadi oknum Polisian Polda Sumut. Ternyata menurut keterangan Deca dan Puri yang telah kita ambil langsung kronologisnya, mereka dibawa ke Polda Sumut. Masuk dari belakang itu sampai di Polda Sumut, lurus saja, dugaan kita tempat krimsus lah, kira-kira begitu. Sampai di sana mereka diinterogasi. Sebelumnya waktu mau berangkat dari Hotel Saka ke Polda, si Deca dan tamu tadi dipisah. Mereka digabung satu mobil, si tamu tadi beda mobil. Sampai di Polda Sumut diinterogasi, ditanyain apa yang kalian lakukan, apa saja perbuatan kalian, diperiksa handphonenya, diambil semuanya, bahkan rekening diperiksa. Wah, ini kalian nih mucikari atau ini bisa perdagangan orang ataupun ada pun pencucian uang, katanya begitu. Iya, merespon lah, kami nggak pernah melakukan hal seperti ini. Diperiksa berlarut sampai dengan jam 12 ya, jam 12 ke jam 1 ya, sampai di jam 12 ke jam 1. Pasca memeriksa handphone dan nomor rekening, disebut salah satu orang yang paling betul meriksa, ini gol ini kan begitu, yang paling memaksa untuk memeriksa handphone dan rekeningnya, dan juga penuh polisi juga. Setelah diperiksa, mereka sambil di Bogor dan Kabelti dibiarkan di situ, tinggal dari situ sampai dari jam 12 malam sampai paginya. Namun pas saat ditinggal di situ, ada yang dikatakan dengan servis atau tukang sapu itu mendatangi mereka. Apa katanya? Udah, kalian damai aja, biasanya kayak gini, nanti dibantu. Ibu itu baik, bilangkan ibu pimpinan mereka yang ikut dalam penggerebekan itu ya, ikut menginterogasi. Tukang sapu itu atau tukang servis itu menyampaikan seperti itu. Bagaimana Pak caranya? Karena mereka ini awam, kami nggak mengerti. Ternyata singkat cerita mereka nyampaikan, oh sanggupnya berapa, kira-kira gitu ya, sanggupnya berapa. Karena mereka ini orang awam dan takut pasca kejadian itu, bahkan tidak ada identitas, main caplok-caplok aja. Kami ada uangnya 25 juta, itu gimana? Oh, setelah dia menjelaskan uang 25 juta itu, nggak lama kemudian pihak yang tadinya katanya itu yang kita duga penang servis ataupun tukang sapu itu keluar sambil menelpon siapa. Oh yaudah, balik lagi besok lah pagi bisa diskusikan. Alhasil ditunggu sampai besok pagi. Jumpalah besok pagi dengan yang kita duga lah pimpinannya. Dugaan kita lah oknum Polda perwiranya, masih muda, dan jumpa dengan mereka. Mereka karena adanya saran dari tukang sapu itu yang diduga kita adalah telah diset di luar, maka mereka nyampaikan, Bu, tolonglah kami Bu, kami nggak salah, tapi damailah, kan kira-kira begitu. Apa gimana caranya? Dalam keadaan juga si Decanya waktu malam itu sudah mulai gak enak badan dengan adanya sikap bagaimana orang awam yang berpikir kalau ini berlarut pada kami seperti ini, mau tidak mau dengan adanya keadaan. Pasca disampaikan itu, yang diduga tadi menyampaikan, mana bisa seperti itu, kalaupun apa 100 juta, dia menyebutkan 100 juta, iya kan 100 juta kan, 100 juta, Pak kami nggak punya uang, sampai mereka ini pun yang ada uang dari keluarga kami, kan begitu, 100 juta. Berdiskusi lagi bagaimana, Deca pun juga tidak mau berlarut-larut karena sudah tidak tahan dengan keadaan kan,
ditambah misalnya dinaikkan jadi 30, Bu tolonglah Bu 30. Oh 30 nggak mungkin, nanti kepemimpinan lagi, kira-kira begitu. Langsung disambut dengan si orang yang diduga tadi, yang dugaan perwira tadi, oknum yang masih muda tadi. Dia ada 30 nih, bilangkan si Puri ini, kamu berapa? Kau bantulah dia, kamu itu masa dia aja. Dia udah ke aku pinjam 5 juta. Alhasil sepakat mereka, udahlah nanti kau pakai aja uang aku, nanti cicil ya. Jadi 20 lah, simpulnya begitu. Jadi 35 kan, habis itu digenapkan jadi 50 kan, simpulnya 50. Disampaikan kepada si oknum tadi, dugaan oknum tadi 50. Oh begitu ya, dengan mimik yang santai, dan dia bahkan keluar sebentar kan, keluar untuk macam settingan itu. Ternyata oke lah, nanti pimpinan, mudah-mudahan pimpinan mau boleh berdoa aja, kira-kira begitu. Gak lama kemudian pimpinannya diiakan 50, terus diminta cash. Kalian ada cash kak? 50 juta? Nggak ada lah, bukan kami di sini. Kalaupun mau ditransfer, oh iya, bentar ya. Oke, kalaupun transfer, ini saya kasih nomor rekening BRI, link BRI atau dia petugas BRI. Nanti jangan permasalahkan, dia nggak tahu apa-apa. Kasihan, dia cuma ngasih nomor rekening aja. Inilah nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya atas nama Sugianto. Nomor rekening atas nama Sugianto, nomor tujuannya 48320100021851. Ditransfer saat itu juga jam 1 siang 50 juta. Dengan sebelumnya, ini nomor rekening pekerja BRI link, atau nanti biar mudah mencairkannya, kan begitu. Untuk biar mudah mencairkannya, kalian jangan permasalahkan, kasihan dia cuma memberikan aja. Setelah ini ditransferkan, Beca ini inisiatif men-screenshot transfer itu. Ternyata setelah di-screenshot, nampak oleh si oknum tadi, langsung HP-nya diambil, diperiksa, sini HP-mu, dihapusin screenshotnya. Padahal ada pertinggal-pertinggal nggak tahu. Ini kita duga saking khawatirnya, memang nggak langsung ke dia, kita nggak tahu siapa Sugianto ini. Setelah itu disingkat ceritanya, dibuatlah perjanjian. Mereka menandatangani surat atau perjanjian, bahasanya tidak akan mempermasalahkan ini, tidak akan mempermasalahkan uang ini, dan masalah ini selesai. Baru setelah itu divideokan, kami tidak akan mengulangi perbuatan kami lagi, dengan kata kami tidak melakukan perdagangan orang, mucikari ataupun seterusnya, divideoin. Setelah itu siap-siap untuk selesai, dan karena siang hari mereka juga harusnya biasanya keluar langsung begitu saja. Ternyata mereka ini kayak layaknya orang istimewa, dinaikkan ke mobil, diantar oleh yang diduga oknum tadi, oknum polisi timnya, dari Polda sampai ke Pengadilan Agama diturunkan. Setelah itulah hasil ceritanya dari kronologis kasusnya ini. Oleh karena itu LBH sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum dari Deca maupun Puri ini melihat kasus ini dugaan pemerasan dan adanya rekayasa kasus sangat kuat dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Percakapan chatnya juga ada, dan percakapan chatnya juga dari print tadi. Mana printnya? Percakapan chatnya juga nanti bisa kita sini sampaikan. Artinya Deca ini menjadi korban dugaan pemerasan dan rekayasa kasus. Terlepas dari apa yang mereka kerjakan, LBH Medan menyikapi tentang adanya penegakan hukum yang janggal. Apakah ini memang sering dilakukan dugaannya, atau memang ini jadi target untuk ada kasus kayak gini, dibuatlah seperti ini. Ujung-ujungnya dugaan kita adalah mengambil uang. Ada yang menarik, setelah mereka dibebaskan ataupun mereka selesai ini, mereka ditanyain siapa lagi waria-waria yang war, bahasanya yang kelas, atau orang-orang yang kalian tahu kelas dalam arti ini uangnya banyak, kayak gitu ya. Tersebutlah si Anu, katanya kan begitu. Ada indikasi ini mau dilakukan juga seperti itu, modus-modusnya yang dilakukan oleh Deca. Oleh karena itu kami LBH Medan sangat
mengecam keras ini dan meminta Polda Sumut untuk mengungkap kasus ini. Dan pasca dari konversi pers ini, nanti sekitar jam 2 setelah sholat Jumat, kami juga berharap kawan-kawan yang ada luang waktunya, kita akan membuat pengaduan atau laporan resmi ke Polda Sumut terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan maupun rekayasa kasus. Hal ini nggak bisa dibiarkan karena apa? Polisi kita pahami saat ini sedang terpuruk citranya, dan jangan sampai ada lagi yang mencoreng institusi Polri dengan adanya kasus-kasus seperti ini. Tapi ini juga harus diungkap. Kenapa? Bukan melibatkan satu orang, bahkan tim yang datang dengan menggunakan 2 mobil dan meminta uang 50 juta, sebelumnya 100 juta. Ini sangat luar biasa dan tidak masuk akal yang kita duga, karena mereka dibawa ke sana. Hari ini siapa nama-namanya itu kita belum dapat, mungkin nanti akan terkonfirmasi kalau rekan-rekan bisa ke Polda dan bisa juga ke Saka. Mungkin itu sementara yang bisa kami jelaskan. Kalau nanti ada yang kurang bisa ditanyakan atau akan ditambahkan dari Deca dan Puri. Oh, satu lagi, waktu mau mundur sedikit belakang, dia sempat mendapatkan Puri ini penganiayaan dengan kepalanya dipukul. Kau bencong masuk kok, begitu. Nah, itu dulu yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan wartawan. Kembalikan ke Marcel. Oke, teman-teman, makasih. Terima kasih untuk Pak Irfan untuk menjelaskan kronologis kejadiannya. Sekarang teman-teman, kita akan membuka sesi pertanyaan. Apabila kawan-kawan tahu ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Boleh? Boleh? Kita ada yang mau nanya, Deca. Bentar. Pakai. Ya. Oke, apa yang mau ditanya? Cerita kronologis ya? Iya, kronologis singkatnya. Tadi kan Kronologis yang dari WhatsApp ya? iya. Jadi Singkat aja. singkat di jam 19:11, hello bisa open go AST. Jadi aku bilang dia, ini singkat aja ya, aku bilang dia dapat WA aku dari mana, dia bilang dari IG. Dia tanya tarif berapa, aku udah kesepakatan tarif. Terus dia tanya, kamu ada teman ngajak trisam gitu kan? Aku bilang aku nggak ada teman, tapi kalau kamu mau, budget kamu berapa, biar aku carikan gitu. Terus aku kasih ke teman aku. Ya sebelumnya kami juga belum pernah sih gitu, aku ngasih karena tulus berbagi aja gitu. Jadi setelah itu dia datang ke kos aku, kami dari kos pergi bareng-bareng ke Hotel Saka. Dari Hotel Saka ke Hotel Saka, terus kami saat itu lama responnya gitu, mungkin mereka lagi ini apa, mengatur apa gitu. Jadi pas kami sudah masuk ke naik ke lantai 3, masuk ke kamar 301, disitulah terjadi apa itu, penggerebekan itu dengan alasan apa? Nggak ada alasan sih, mereka nangkap gitu aja, tiba-tiba menangkap. Dokumen-dokumen apapun dari mana? Jadi aku sempat tanya, ini kalian surat penangkapannya mana? Dia sempat nunjukin kertas putih aja sih, nggak ada kertas lengkap apa gitu. Mereka pakai baju sipil, mereka ramai. Ada sekitar mungkin 8 orang, iya 2 mobil. Pas kami turun itu 2 mobil. Sebut Polda dibawa kemana Mbak? Nggak ada disebut dibawa kemana. Ayo ikut kami. Jadi saya bilang, ini saya kalian jebak. Ini kalian sudah salah orang. Apa yang kalian inginkan dari aku? Aku tidak punya uang. Aku bilang gitu. Kami tidak butuh uang kamu. Ayo ikut kami ke Polda. Dengan alasan begitu. Jadi aku sempat memberontak. Sempat ngelawan, karena aku ngelawan itu, jadi si tamu itu pura-pura lah ngeluarin bungkusan. Aku nggak tahu bungkusan itu isinya apa. Terus jadi kami ditakut-takutin, oh ini narkoba gitu kan. Jadi pas si tamu itu sempat sih ditanyain tamu itu, tadi kalian makainya ada niat pakai? Enggak sih, di sini kan ada isi cat, nggak ada pembahasan ke situ ya. Udah itu dia bilang
si tamu itu juga bilang nggak ada gitu. Ya udah dari situ kami dibawa, pas ditangkap itu HP aku ditahan sampai aku nggak tahu dibawa kemana. Terus di mobil dia paksa buka sandi aku, dia baca chat-chat itu semua, dia nakut-nakuti aku dengan mengatakan aku ini kenanya di pasal perdagangan orang. Jadi sampailah ke Polda, sampai di Polda itu sebelum kami diinterogasi ada orang juga yang diinterogasi, jadi kami masih nunggu. Lalu setelah selesai itu barulah kami diinterogasi, dia maksa buka rekening aku, apa segala macam, nakut-nakutin, gitulah. Aku nggak tahu mau dibawa ke Polda. Boleh. Tapi akhirnya diperiksanya di Polda, Mbak? Iya, diperiksanya di Polda. Kemudian Iya, ada sebutan juga, pas dia lihat rekening aku udah ngomong, oh gol ini, gitu-gitu. Bahkan dia nanya, siapa waria-waria yang war, aku nggak jawab, dia marah gitu. Kemudian Mbak, akhirnya bisa membayar 50 juta, bisa cerita Mbak? Setelah interogasi malam itu, kami ditinggalkan di ruangan itu mungkin sekitar jam 1 lewat lah sudah kan kami ditinggalkan karena saya dibergol sama ini teman saya yang mereka bilang korban. Itu sebelum ditinggalkan dia bilang, karena kan kami nggak ada bahas ke situ, nggak ada bahas uang. Jadi dia bilang cuman besok kamu saya masukkan ke LP, teman kamu ke rehabilitas karena dia korban. Dia bilang kayak gitu. Sudah kami ditinggalkan berlalu 1 malam. Tapi memang di situ ada tukang jaganya, tukang bersih-bersih memang khusus jaga kami disuruh. Dia bilang orang ini jangan dilihat siapa-siapa, kunci pintunya. Jadi kami dibergol, terus bapak itu masuk. Dia bilang tadi kalian nggak ada nawarin uang damai. Uang damai seperti apa Pak? Saya kan nggak ngerti toh. Saya dari kampung, saya nggak pernah menghadapi masalah seperti ini. Aku bilang gitu. Uang damai seperti apa? Cobalah besok kau bilang aja sama ibu itu, udah Bu, kita damai, nanti tolong bantu keluarkan kami, nanti saya kasih uang damainya. Kalau mau kalian ada 40 juta, itu penawaran dari si bapak tukang sapu itu. Jadi saya jawab, kalau memang bapak mau bantu, saya ada 25 juta, tapi tolong lepaskan kami. Bapak berarti jamin saya lepas, saya bilang kayak gitu. Jadi dia bilang, saya jamin kalau kalian ada duit. Kalau 25 juta kayaknya belum bisa, dia bilang. Tapi nggak apa-apa lah, saya coba telepon dulu ibu itu katanya. Jadi dia pura-pura keluar, dia telepon, terus berlalu, terus dia bilang besok jam 7 ibu itu datang. Ya aku masih mikir lah kan, aku tunggu nih sampai jam 7. Sudah 1 malam dari situ kan badan udah mulai drop, nggak tidur, nggak apa kan, pikiran udah campur aduk, udah merasa takut, udah apalah. Jadi pas jam 7 aku tunggu belum datang, sampailah ke jam 10 masuklah ibu itu. Itu pun ibu itu masuk karena aku udah mulai drop, jadi si bapak itu manggil, katanya itu temennya udah mulai drop, masuk lagi. Jadi kami kalian maunya gimana, kata ibu itu pas pertama masuk. Jadi kami ucapkanlah seperti saran si bapak itu yang bersih-bersih di situ. Jadi kami ucapkan, Bu, tolong lepaskan kami kerja, kami ini tulang punggung keluarga, tolong lepaskan kami. Kalau memang ibu bisa bantu kami, bisa kami kasih uang damainya seperti yang disarankan bapak itulah yang sebelumnya. Jadi dia jawab, kalian ada uang berapa gitu. Jadi aku bilang, aku bisanya ada 25 juta Bu. Dia bilang, kalau untuk kasus seperti kalian ini tidak bisa. Saya pun mau bantu kalian, tapi kalau untuk kasus seperti kalian ini, apalagi kalian berdua, itu tidak bisa. Dia bilang, dia minta lebih 100 juta. Jadi karena sudah itu 100 juta, saya bilang sudah tahan aja saya gitu. Jadi balik, dia sambil ngecat kayak lagi sibuk nyuruh temennya datang yang menginterogasi teman saya satu lagi, baru datanglah itu pula. Baru dia bilang gini, jadi kalian gimana? Kata si bapak ini pula, kata si bapak ini temen bawahan dia, mungkin bawahan ibu itu. Jadi dia bilang, terus udah, jadi kalian maunya gimana gini ya? Kami maunya pulang Pak, gitu. Saya maunya pulang. Mau makan dulu tidak? Saya maunya pulang. Saya bilang. Jadi dia bilang, jadi gimana penawaran ibu itu tadi? Kalau segitu aku nggak ada Pak. Jadi kembalilah ke, aku bilang ya udahlah, tolonglah ini minta tolong kali, tolong sekali ya. Kalau memang bisa 30 juta, aku bilang. Itu juga masih ditolak. Terus teman aku bilang, ya udahlah tambah 5 juta Kak, ntar saya cicil ke kakak, kata dia. Ya sudah ditambahin 35 juta. Gimana? Kan pengucapan saya di awal itu 30 juta, 25 juta itu untuk kami berdua, bukan untuk saya per orang, gitu kan? Untuk kami berdua. Terus sudah berlalu, itu juga nggak diterima. Dia suruh datang kawan dia satu lagi. Jadi total mereka bertiga sudah di dalam itu.
masuk, lalu saya sudah mulai tidur, jadi kawan yang rumah itu tanya gini, jadi gimana Deca? Jangan buat kayak pajak di sini nawar-nawar. Dia bilang gitulah kan, jadi gimana ini jangan buat kayak pajak lah nawar-nawar. 50 juta dia belum bilang 50 juta. Ya kalau 100 juta saya nggak sanggup. Saya bilang, ya sudah, data ibu itu 50 juta. 50 juta itu belum tentu diterima komandan atau pimpinan kami. Karena kalau pimpinan komandan kami ada duit kalian itu tidak diterima. Kalian berdoa saja katanya. Mudah-mudahan diterima dengan alasan takut-takutan begitu. Jadi aku masih mikir ini, itu belum aku terima langsung. Aku masih berpikir, terus timbullah kata-kata ditakutin lagi. Ntar kalau lu dimasukin ke penjara, kamu lebih banyak habis duit lagi. Kamu sewa pengacara, kamu sewa kamar di dalam. Karena kalau kamu dimasukin ke sel, kalau kamu nggak sewa kamar, kamu akan dimasukkan ke sel laki-laki. Kamu dibotak, kamu pakai celana pendek dan segala macam. Ditakutin lah gitu kan. Kalau dia ini cuma direhabilitas karena dia korban dengan ucapan seperti itu. Udah, terus diam. Terus setelah dari teman itu yang ngakut-ngakutin saya itu, dia bilang gini, ya sudah, dari dia kan 30 juta nih, kamu tadi kan menambah 3 juta, 5 juta ya deh, kamu tambah, bantu dong dia. Masa kamu mau keluar, masa kamu mau keluar tapi nggak bantu dia? Kamu itu HP apa, iPhone apa, katanya sama si teman. Kamu ada kereta nggak di kampung? Kamu katanya punya salon di kampung, jual, gitu ya? Jual, nanti kamu cicil ke dia. Kalau masalah kamu cicil ke dia itu urusan kalian, katanya gitu. Jadi karena aku udah mulai drop, aku lemas karena antara rasa takut, karena kan HP dari malam itu sampai detik itu ditahan, tidak bisa megang HP. Aku nggak bisa ngabarin keluarga. Kalau bisa aja aku ngabarin keluarga, mungkin aku ya udah gitu. Kalau keluarga aku tahu atau kerabat dekat aku tahu di aku itu, aku nggak akan terjadi lah transaksi gitu. Tapi karena udah lemas, aku setujuin lah dengan perjanjian sama dia, nanti kamu bayar 20 juta. Diiyakan dia. Jadi karena dia, aku setujuin lah sama ibu itu, oke lah gitu. Aku bilang, dan terus dibilang bapak itu, kalau misalnya ini 50 juta kamu bisa siapkan uang cash sekarang gitu kan. Nggak bisa karena ATM saya udah expired. Kalau penarikan dari Brimo juga ada limit, nggak bisa 50 juta gitu kan. Jadi dia bilang transfer aja. Mereka masih berpikir BRI ya, sama BRI bisa cakap-cakap sama temen dia, BRI kayaknya bisa transfer 50 juta gitu. Jadi pura-pura temennya keluar, nyari nomor rekening, masuk. Terus dia bilang, ini setelah kamu transfer, nanti jangan kamu permasalahkan lagi di kedepannya, karena ini nomor rekening orang, kami cuma numpang transfer, setelah itu dicairkan. Ini nomor rekening orang BRI link atau orang kerja di BRI. Jadi kalau kamu permasalahkan, ini kasihan yang punya nomor rekening nggak tahu apa-apa. Akhirnya transfer, saya transfer 50 juta atas nama Sugianto. Saya transfer 50 juta atas nama Sugianto. Setelah transfer, dia suruh temannya buat surat perjanjian. Saya nggak sempat baca surat itu karena kayak mana ya, perasaan udah campur aduk ya. Cuman katanya isi surat perjanjian itu untuk tidak mempermasalahkan uang itu atau kasus itu ke depannya. Udah itu baru kami sebelum tanda tangan surat itu kami dibuat video itu apa? Katanya supaya kami tidak mengulangi lagi hal itu. Kalau kami mengulangi, kami akan dihukum dengan hukum yang sesuai dengan NKRI. Setelah itu masih sempat dia nakut-nakuti dengan nanti kayaknya seminggu sekali wajib lapor sama bapak ini. Tapi saya tidak tahu namanya siapa, jadi dibilang bapak itu nggak apa-apa, nanti biar saya PC aja mereka di mana seminggu sekali, dengan alasan kayak gitu aja sih. Setelah saya transfer itu, saya screenshot, ya itu tadi dia hapus karena HP saya memang masih ditahan. HP ini sebenarnya bukan saya, HP ini mereka yang pegang, mereka cuma butuh jempol saya untuk transfer. Ini kan Sandi harus pakai jempol gitu kan. Jadi ketika saya transfer, dihapusnya semua bukti-bukti, saya mikir kok mereka ketakutan gitu. Padahal itu kalau aku buka masih ada. Setelah itu kami sebenarnya dibuat istimewa di situ. Yang dikasih makan ya dia dikasih makan, dikasih apa, tapi saya nolak karena saya pengen cepat pulang. Udah itu pas setelah tanda tangan ini sudah buat video testing, kami dikeluarkan, dimasukkan ke mobil, diantar sampai ke depan pengadilan agama, barulah dikasih HP sama KTP kami gitu. Oke, ini ada kawan-kawan? Ada lagi ya? Wawancara wajib. 16 mungkin ya.
Siapa? Please. Oke, kalau mana lagi? Biasa orang. Oke, kalau lagi diaktifin seperti di tadi jam 2 siang kita akan buat laporan resmi ke Polda Sumut. Kalau ada waktu kawan-kawan bisa kita sama-sama ke sana. Jadi sekian untuk hari ini, terima kasih semua, Tuhan sama kita semua. Amin ya. Oke, selamat siang. Simpulan terakhir desakan LBH Medan untuk Polda Sumut mengungkap kasus ini secara tegas, tidak ada yang ditutupin dan tidak ada alasan lagi nanti. Ini kan ada kaitannya dengan tambahannya, ada kaitannya di TKP berbeda, ada itu Hotel Saka sama Polda. Jangan nanti kita mau dengar dugaan-dugaan klasik terkait dengan CCTV mati, nggak jelas kan gitu. Jadi kita juga sudah menurunkan orang ke Hotel Saka untuk melakukan investigasi. Kapan bisa ke Saka. Bagi Pan, setelah mendengar dan menerima kuasa dari teman-teman desa dan ini, LBH Medan menduga apa sih Bang yang dilakukan atau yang terjadi ini? Oke, terima kasih LBH Medan pasca menerima pengaduan dan mengambil kronologis pernyataan, mengambil semua bukti data dan mengambil bukti transfer, mencocokkan kesaksian, sudah kita lengkapi semuanya untuk menguatkan itu dan kita ambil kuasa. Kita menduga kuat adanya perbuatan ataupun tindak pidana pemerasan dan rekayasa kasus ataupun penjebakan oleh oknum kepolisian Polda Sumut. Kita menduganya itu karena berdasarkan keterangan mereka itu dibawa ke Polda Sumut dan tadi runtutannya kawan-kawan sudah dengar kan bahwasanya ada dugaan perwiranya, ada timnya 8 orang dengan 2 mobil. Jadi dugaan tindak pidananya ini ada, maka setelah LBH Medan tegas jam 2 nanti siang pasca sholat Jumat kita akan membuat laporan polisi secara sah resmi untuk mengungkap kasus ini. Apakah ini benar-benar nantinya oknum Polda Sumut? Kalau menurut keterangan itu ada oknum Polda Sumut, kalaupun tidak, Polda Sumut wajib mengungkap kasus ini dengan catatan transfer atas nama Sugianto ini siapa, apakah benar ada kejadian tanggal 19 malam sampai esok. Jadi akan kepada Kapolda Sumatera Utara Ya sangat mendesak dan atensi. Karena apa? Kapolda Sumut hari ini gencar-gencarnya menindak oknum-oknum nakal. Baru kita ketahui sekitar 2 bulan lalu AKBP Herwin sudah ditindak, dipecat dan dipidanakan. Dan banyak lagi oknum-oknum lainnya. Dan harapan kita ketika ini memang benar nanti adanya oknum-oknum tersebut dan dugaan kuat itu terbukti, maka harus ada tindak tegas dari Kapolda Sumut sebagaimana perintah Kapolda, yaitu bertindak tegas, pecat dan pidanakan oknum-oknum yang jahat ataupun melakukan tindak pidana ini. Dan nantinya kita akan juga melapor nih ke masalah etik kalau memang nanti itu benar adalah oknum dari Polda Sumut. Ada lagi Pak, mau nanya, waktu di Polda, waktu pulang ada sempat melihat kira-kira direktorat apa kira-kira ini? Kriminal umum atau kriminal khusus gitu? Nggak ada Pak, karena kan gimana ya, pas pulang itu ya, tapi kalau saya ke sana itu saya masih ingat sih ruangan itu gitu. Cuma kayaknya ada direktorat Bareskrim gitu. Ya, kalau menurut mereka ini, kalau Mas Angka di belakang, terus aja pos, masjid terus aja. Kayaknya krim khusus, dugaannya krim khusus. Karena ini kan lagi marak-maraknya ini Polda Sumut bilang berhasil TPPO, polisi berhasil TPPO. Jangan nanti LBH Medan menduga latah TPPO, latah ikut-ikutan kan gitu. Dianggap ini apakah TPPO? Maka kan sempat dibilang, kalian ini perdagangan orang ya, mucikari ya, seperti itu. Mereka juga punya sikap tegas dan menerima konsekuensi. Kalaupun mereka ini salah silakan, kan begitu kan? Kami salah silakan hukum, tapi kami nggak salah. Kenapa kami yang seperti ini lakukan? Kami awam kan begitu. Seharusnya kami dilindungi. Kira-kira itu. Makasih ya Mbak. Enggak, Pak, nanti saya izin minta nomor ke Pak Ivan seandainya nanti ada ya. Pak interview lanjutan ya. Terima kasih banyak. Oke, Abang. Makasih banyak, Bang. Berarti nanti Mbak ikut ke Polda? Iya lah, boleh. Sebagai pelapor ya. Nanti kalau Ya, ya.
kawan-kawan nanti mau ikut bantuin ke Polda Sumut, alhamdulillah. Aku harus konfirmasi. Iya. Mau tersangka itu, tersangka saudara mati aja katanya nanti.